Baik, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai semesta tunang budaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelas C akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang sosiologi ekonomi. Sebelum memaparkan materi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Abdul Suemio, berperan sebagai moderator, dan di samping saya Fitriani Amsuna berperan sebagai materi, Trisani Mare berperan sebagai pemateri, Ursula Cilimaki pemateri, Setia Jenny pemateri, Nur Damira pemateri, dan Marsidaras pemateri. Baik, sekian perkenalan dari kami masing-masing. Selanjutnya serahkan kepada pemateri. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih. Langsung saja. 1. Pengertian sosiologi. Secara terminologi, sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu sosius dan logos. Sosius berarti kawan, berkawan atau masyarakat. Sedangkan logos berarti ilmu atau dapat juga dikatakan berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian, sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Definisi sosiologi juga dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu Fitirin Sorokin berpendapat bahwa sosiologi adalah suatu ilmu tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Ada juga J.A.A. Van Dort dan C.J. Lammers mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang sekelompok kehidupan manusia. Ada juga Mette Spencer dan Alex Inkel mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang sekelompok hidup manusia. Sosiologi adalah ilmu tentang struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Dengan demikian, sosiologi dapat didefinisikan sebagai disiplini tentang interaksi sosial, sekelompok sosial, gejala-gejala sosial, organisasi sosial, struktur sosial, sekelompok kehidupan manusia. Ada juga Mette Spencer dan Alex Inkel mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang sekelompok hidup manusia. Sosiologi adalah ilmu tentang struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Dengan demikian, sosiologi dapat didefinisikan sebagai disiplini tentang interaksi sosial, sekelompok sosial, gejala-gejala sosial, organisasi sosial, struktur sosial, proses sosial maupun perubahan sosial. Yang kedua, pengertian sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi merupakan studi yang mempelajari cara orang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan atau perspektif analisis sosiologi. Dalam definisi di atas dapat diuraikan bahwa sosiologi ekonomi berhubungan dengan dua hal, yaitu A. Fenomena ekonomi, yaitu gejala bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan mereka terhadap barang dan jasa yang langka. B. Pendekatan sosiologis, yaitu perubahan kerangka acuan, variabel-variabel dan model-model yang digunakan oleh para sosiolog dalam memenuhi dan menjelaskan kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi ekonomi mempelajari berbagai macam kegiatan yang sifatnya kompleks dan melibatkan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumen barang dan jasa yang bersifat langka dalam masyarakat. Jadi fokus analisis untuk sosiologi ekonomi adalah pada kegiatan ekonomi dan mengenai hubungan antara variabel-variabel sosiologi yang itu terlihat dalam konteks non-ekonomis. Berikut beberapa perbandingan antara sosiologi ekonomis dan ekonomi. Yang pertama, dalam ekonomi klasik dan non-klasik, tradisi memiliki satu donasi tertentu. Tetap asumsiasi dasar dari tradisi tersebut telah mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai arah. Kait menekankan bahwa ekonomi non-klasik menganggap
bahwa aktor dalam ekonomi memiliki informasi yang lengkap, dan informasi tersebut memiliki nilai. Beberapa waktu, ekonomi mengalami perbandingan tradisi dalam menganalisis asumsi dasar maksud untuk membantu masyarakat di dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Ilmu sosial juga berhubungan dengan sosiologi. Ilmu sosial dinamakan demikian karena ilmu-ilmu tersebut mengambil masyarakat dan kehidupan manusia sebagai objek kajiannya. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan yang ciri-ciri utamanya adalah sosiologi yang bersifat empiris, sosiologi yang bersifat teoritis, sosiologi yang bersifat kumulatif, sosiologi bersifat notetis. Masyarakat menjadi objek ilmu sosial dapat dilihat sebagai suatu yang terdiri dari berbagai segi. Ada segi ekonomi yang antara lainnya yang bersangkut paut dengan produksi, distribusi, penggunaan barang-barang dan jasa-jasa. Ada pula segi kehidupan politik yang antara lain berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dan masyarakat, dan lainnya segi kehidupan di dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem. Maka bidang ekonomi hanya sebagai salah satu bagian atau sistem saja. Oleh karena itu, bila memahami aspek kehidupan ekonomi masyarakat, maka perlu dihubungkan antara faktor ekonomi dengan faktor lain dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor agama dan nilai-nilai tradisional, ikatan kekeluargaan, etnis, dan stratifikasi sosial. 4. Sosiologi ekonomi sebagai disiplin ilmu pada mulanya pada periode dominasi pemikiran filosofis. Kegiatan ekonomi dan perilaku sosial tidak dapat dibedakan. Keduanya merupakan sebagai kesatuan, namun sering peradaban manusia yang semakin menjauh dan kompleks dengan segala variasinya. Ilmu pengetahuan semakin spektif dan perspektif ekonomi pun mulai terpisah dari ilmu sosialnya, baik ekonomi maupun sosiologi. Merupakan disiplin ilmu yang mapan. Munculnya ekonomi sebagai disiplin ilmu dapat terlihat dari fenomena ekonomi sebagai suatu gejala bagaimana cara individu atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka yang diawali oleh fokus disiplin sosiologi ekonomi merupakan irisan fokus disiplin sosiologi dan fokus disiplin ekonomi. Sosiologi ekonomi adalah mengaplikasikan interaksi pendekatan sosiologi terhadap fenomena ekonomi. 7. Pendekatan sosiologi tentang ekonomi. Titik tolak analisis ekonomi adalah individu. Pendekatan individu adalah analisis ekonomi berakar dari ilutisme, yaitu Gas. 7. Pendekatan sosiologi tentang ekonomi. Titik tolak analisis ekonomi adalah individu. Pendekatan individu dalam analisis ekonomi berakar dari ilustrasisme, yaitu mengasumsikan bahwa individu adalah makhluk yang rasional, dan ekonomi politik dibangun atas prinsip biarkan individu mengatur dirinya, karena individu tahu apa yang dia mau, karena dia Baca sudah. Mampu berpikir rasional, namun dalam sosiologi memandang aktor sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial, yaitu aktor dalam interaksi dan aktor dalam masyarakat. Menurut Bredet, tindakan ekonomi itu dapat berupa rasional,
tradisional dan spekulatif irasional. 1. Rasional, di mana individu mempertimbangkan alat yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ada. 2. Tradisional, di mana bersumber dari tradisi atau konvensi. 3. Spekulatif irasional, yaitu tindakan yang berorientasi ekonomi yang tidak mempertimbangkan instrumen yang ada dengan tujuan yang hendak dicapai. Tindakan rasional antara ekonomi berbeda dengan sosiologi. Dalam ekonomi, menganggap rasionalitas sebagai asumsi, sedangkan sosiologi menganggapnya sebagai variabel. Dalam sosiologi ekonomi selalu memusatkan perhatiannya pada analisis sosiologi terhadap proses ekonomi, analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan institusi dari masyarakat, dan studi tentang perubahan institusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi dari masyarakat. Terdapat beberapa ekonomi dari masyarakat. Terdapat beberapa teori tentang pendekatan, di antaranya adalah 1. Teori struktural fungsional. Asumsi teori ini berupa 1. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif, mantap dan stabil. Elemen-elemen tersebut terintegrasi dengan baik. Setiap elemen dalam struktur mempunyai fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. 2. Teori struktur konflik. Asumsi dari teori ini berupa setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan. Perubahan sosial terdapat di mana-mana. Setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan kekian dan konflik sosial terdapat di mana-mana. Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain. 3. Teori interaksionalisme simbolik. Asumsi teori ini berupa manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol. Manusia menggunakan simbol untuk saling berinteraksi. Manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran masyarakat berbentuk bertahan dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, untuk mendefinisikan, untuk melakukan refleksi diri dan untuk merefleksikan evaluasi. 4. Teori pertukaran. Asumsi teori ini berupa manusia adalah makhluk yang rasional. Dia memperhitungkan untung dan rugi. Perilaku pertukaran sosial terjadi apabila perilaku tersebut berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain, dan perilaku itu harus bertujuan untuk memperoleh saran bagi pencapaian tujuan tersebut. Salah satu transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran. Sekian dari materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian paparan materi dari kelompok kami. Baik, jika teman-teman ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.